Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya dan keluarga juga mengucapkan selamat hari Natal. Saya berdoa di bulan Natal ini kasih anugerah Tuhan pasti melimpah. Sukacita damai sejahtera terus melimpah atas setiap. Amin. Sebelum firman disampaikan, saya pengen melihat siapa yang kemarin hadir di dalam acara Natal. Boleh angkat tangan? Saya. Yang belum hadir kemarin, saya berdoa tahun depan bisa ikut bersama-sama. Amin. Kemarin yang hadir, bagaimana? Makanannya enak? Acaranya hebat? Keren. Siapa dulu dong ketua panitianya? Siapa dulu dong panitianya? Mereka yang sudah berkorban, mempersiapkan dengan baik, dan saya percaya Tuhan pasti memberkati mereka semua. Amin. Terima kasih Pak Suryo. Jadi di bulan Natal ini pasti semua hamba-hamba Tuhan berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Tetapi siang hari ini kita akan lebih dalam lagi. Kita akan belajar ya arti Natal ya. Selain daripada kelahiran Tuhan Yesus, kita akan sama-sama belajar arti daripada Natal. Jadi Natal itu bukan cuma berbicara, wah saya harus pakai baju yang baru. Bukan cuma berbicara tentang wah saya sepatunya harus baru, dasinya harus baru, bahkan sampai daster pun harus baru. Bukan itu esensi daripada Natal. Tetapi kita percaya bahwa di Natal ini ya, kita harus lebih lagi memfokuskan diri kepada Tuhan. Kita harus lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, supaya kita lebih mengerti lagi apa yang menjadi destiny Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada setiap kita. Dan di bulan Natal ini kita berbicara sekarang tentang sacrifice. Ya. Tentunya kalau kita bicara tentang sacrifice, maka Tuhan Yesuslah yang paling besar memberikan pengorbanannya buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan Yesus yang memberikan pengorbanannya yang paling besar. Kenapa? Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus maka saudara dan saya diselamatkan. Dan keselamatan itu dikatakan adalah suatu anugerah. Anugerah itu berbicara bahwa sebetulnya saudara dan saya ini tidak layak untuk menerima, tetapi Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Makanya dikatakan anugerah. Coba saya tanya, keselamatan yang Tuhan berikan itu ada nggak yang bisa menggantinya atau membayarnya? Nggak ada. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada kita, lah kita bisa mengukur harganya berapa. Walaupun mungkin mahal, tapi kita masih bisa satu saat kita mengembalikannya. Itu bukan anugerah, tapi itu pemberian atau kado atau rezeki. Tapi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Tapi Pak, saya agamanya sudah Kristen, saya pasti mendapatkan keselamatan. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara bahwa agama tidak bisa menyelamatkan. Agama itu diibaratkan cuma seperti rem di dalam satu kendaraan. Pada saat nyelonong mau masuk kali, direm. Pada saat mau nabrak, direm. Itu agama. Agama cuma mengajarkan jangan berzina, jangan menipu, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Nah, tetapi saya ibadahnya Pak sudah luar biasa. Setiap hari Minggu saya nggak pernah absen untuk ibadah. Tengah minggu saya ikut kersel, hari Jumat ikut doa, hari Sabtu doa fajar. Tapi saya mau katakan juga, ibadah juga tidak bisa menyelamatkan. Kalau ibadah bisa menyelamatkan, ya,
Saya tanya, jemaat sama pendeta ibadahnya tekun mana? Pendeta. Jawab dong Bapak Ibu. Pendeta. Pendeta. Kayaknya nggak ikhlas gitu kalau pendeta. Ya kalau cuma karena ibadah bisa menyelamatkan, berarti pendeta doang dong yang selamat. Jemaatnya bagaimana? Tetapi saya juga sudah beramal dengan banyak sekali. Setiap ada diakonia, saya memberikan yang terbesar yang terbaik. Kalau ukurannya cuma karena pemberian atau amal yang kita berikan terus itu bisa membuat suatu keselamatan, maka hanya orang-orang kaya saja yang bisa selamat. Kita bagaimana? Tetapi dikatakan di sini Tuhan yang akan memberikan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu yang akan membuat semua orang, katakan semua orang, semua orang. Tuhan tidak memilih-milih. Oh, yang matanya sipit aja deh yang bisa diselamatkan. Oh, yang cuman kulitnya putih doang yang diselamatkan. Enggak. Untuk semua orang Tuhan memberikan keselamatan. Mau kulitnya hitam, mau rambutnya keriting, mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, Tuhan bisa memberikan keselamatan. Amin. Asal syaratnya apa? Percaya. Percaya sama Tuhan, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk kita buka firman Tuhan dulu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita buka ya. Ini ayat emas, juga ini ayat hafalan. Kalau anak-anak sekolah minggu pasti sudah hafal ya dengan ayat ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar sehingga supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi yang pertama kali memberikan, boleh kembali slide-nya, pengorbanan kepada setiap kita yaitu Bapak. Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal supaya anaknya yang tunggal ini membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ya, sekali lagi, Bapa tidak memilih-milih untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita. Ya, semua manusia akan diberikan keselamatan. Ya, bukan melalui usaha sendiri atau kerja kerasnya sendiri, tetapi karena memang pemberian secara anugerah yang Tuhan berikan. Jadi Natal ini sekarang bukan cuma berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus saja, tetapi kita berbicara tentang sacrifice, berbicara tentang pengorbanan. Yang pertama, Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasih. Sekarang pertanyaan kembali saya, Tuhan atau Bapak di surga punya hati? Punya. Kok jawabnya ragu-ragu begitu? Punya hati. Makanya Bapak mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Kalau berbicara tentang kasih berarti kan berbicara tentang hati. Ya, nggak mungkin orang nggak punya hati lalu bisa mengasihi. Makanya kalau orang yang selalu berbuat jahat sering dikatakan nggak punya hati. Betul nggak? Betul. Ya. Orang yang sering melakukan kejahatan, menjolimi, dikatakannya nggak punya hati itu orang. Bapak punya hati. Nah, saya kalau berbicara tentang Bapak memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihinya, kita ingat tentang cerita Abraham. Ya. Abraham pada saat diperintahkan oleh Tuhan bawa anak untuk bunuh dan persembahkan. Kita merenung sama-sama bagaimana perasaannya Abraham sebagai bapak pada saat menerima perintah dari Tuhan seperti itu. Bawa anak. Mungkin Abraham berkata sama Tuhan di dalam hatinya, Tuhan, ini anak didapat dengan susah payah.
Saya menunggu sampai 25 tahun usia saya sampai 100 tahun baru janji Tuhan tergenapi. Kok sudah didapat disuruh dipersembahkan. Abraham tahu nggak arti korban? Tahu. Korban itu apa? Pasti ada sesuatu yang disembelih, dipersembahkan. Coba pikirkan bagaimana perasaan sebagai bapak yang harus mengorbankan anak. Sekarang bapak-bapak yang masih muda, yang masih punya anak batita atau balita, anak-anak sebesar itu kan masih rentan ya. Makan es krim atau es sedikit banyak aja langsung pilek, makan permen batuk, kena cuaca yang kurang bagus sedikit aja langsung flu, demam gitu ya. Kita sebagai bapak melihat pada saat anak sakit flu, demam, mukanya merah, hidungnya meler, napasnya, pasti kita berkata dalam hati, kalau boleh jangan anak inilah yang sakit, biar saya aja bapaknya. Kalau cuma sakit flu aja mah bapaknya lah yang nanggung. Kalau bapaknya yang sakit flu masih bisa kerja nggak? Bisa kan? Ya kalau cuma saya yang sakit flu, ya masih bisa ke sekolah, masih bisa nyerokin lewet, gampang gitu. Tapi kalau anak yang sakit kita merasa kalau bisa kita gantikan. Ya, apalagi Abraham harus mengorbankan anaknya. Dan yang kedua, pada saat di tengah jalan Ishak berkata, Bapak, kayu ada, api ada, mana korbannya? Tersayat lagi ya hati. Pasti ya. Dan yang paling klimaks pada saat sudah sampai di gunung itu, dibuatlah altar, disusunlah kayu, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas kayu itu. Lalu Abraham mengambil pisau untuk Ishak. Ini kalau bisa bicara Abraham, Tuhan kalau bisa yang jadi korban jangan Ishak lah. Saya aja yang sudah tua, yang udah umurnya 100 tahun lebih. Mungkin seorang bapak yang baik pasti berkata seperti begitu. Betul nggak? Ya. Orang sakit aja anaknya, kalau bisa kita yang gantiin, apalagi kalau untuk jadi korban. Pasti Abraham berkata seperti itu. Saya mah udah tua, anak ini masa depannya masih panjang, hidupnya masih panjang. Kalau boleh saya aja yang berkorban. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan melihat hati Abraham, Tuhan melihat imannya Abraham. Ishak digantikan dengan korban yang sesungguhnya, yaitu disiapkan kambing domba yang tersatu. Tapi Bapak, kemarin lagi kita bicara Bapak tahu nggak bahwa Yesus pasti mati di kayu salib? Tahu. Tidak bisa digantikan. Kita bisa melihat hati Bapak bagaimana terdiri untuk menyerahkan anaknya yang dikasih. Makanya oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa keselamatan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib jangan disia-siakan. Nggak ada amin. Pengorbanan Tuhan Yesus ya, untuk memberikan keselamatan kepada saudara dan saya jangan disia-siakan. Amin. Ini harganya mahal sekali. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi tadi yang pertama, Bapak sudah melakukan sacrifice, mengorbankan anaknya yang tunggal. Sekarang ini ada quote dari Harry Ironside yang mengatakan, no sacrifice shall be too great for him who gave himself for us. Gak ada pengorbanan yang lebih besar dari dia yang memberikan dirinya buat saudara dan saya. Amin. Siapa yang memberikan dirinya? Kok gak yakin? Siapa yang memberikan dirinya buat saudara dan saya? Yesus. Siapa yang memberikan nyawanya buat saudara dan saya? Amin. Yesus yang memberikan dirinya buat saudara dan saya supaya saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Yang kedua, yang tadi saya katakan, tentunya yang paling besar memberikan korbannya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya
free will, punya kehendak bebas untuk memilih. Makanya pada saat di bukit Tuhan Yesus katakan, Bapak kalau boleh cara ini berlalu. Tuhan Yesus punya kehendak bebas, punya pilihan. Tapi apa jadinya kalau Tuhan Yesus memilih apa yang menjadi kehendaknya? Saudara dan saya binasa. Betul nggak? Nggak akan ada keselamatan. Tetapi puji Tuhan di sini, ketika ada pilihan untuk menghindar dari pengorbanan di kayu salib, Yesus memilih untuk berkata, jangan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Ini pengorbanan Tuhan. Pilihan tepat dari Tuhan Yesus yaitu jangan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Nah, definisi arti daripada pengorbanan adalah memilih kehendak Bapa daripada hidup mengikuti kehendak sendiri. Ini definisi daripada pengorbanan. Pertanyaannya, siapa lagi yang mau berkorban selain dari Bapa dan Yesus? Siapa lagi? Di sini ada Maria yang rela mengorbankan masa depannya dengan memberikan kandungannya untuk rencana keselamatan. Mudah kita tahu Maria ini belum menikah, baru tunangan, tiba-tiba harus hamil. Dan di zaman Maria, kalau orang yang belum bersuami hamil, maka hukumannya adalah mati, dirajam, ditimpukin batu. Jadi ada seorang di hari Natal ini, ada seorang yang bergumul sangat besar, yaitu Maria. Pergumulannya sangat besar. Saya mau tanya lagi di sini, ada nggak wanita yang single? Boleh angkat tangan dong. Wanita yang single, boleh angkat tangan dong. Sekalian promosi gitu. Saya single nih. Siapa tahu ada yang ngelirik gitu. Aduh. Ayo dong. Siapa yang single? Masuk kuis nih. Bukan single mam ya. Bukan single mam ya. Saya maksud yang single yang belum menikah. Angkat tangan. Punya pacar boleh gitu, tapi kan masih single baru punya pacar. Kakak Indah. Masih gadis. Ya, yang single maksudnya yang masih gadis ya, yang udah punya pacar tapi masih single. Jangan merasa udah punya pacar, oh belum, udah nggak single, enggak ya. Yang masih gadis, yang single ya. Salah saya tadi, makanya ada single mom yang bertahan. Maaf. Sekarang Kakak Indah ya. Saya mau tanya nih, seandainya Kakak Indah ini belum pernah mendengar cerita tentang Maria dan Yusuf, tiba-tiba satu malam Kakak Indah disamperin oleh malaikat Tuhan. Kak Indah, saya mau pinjam kandungan supaya kamu hamil. Apa jawaban jujur daripada Kak Indah? Mau nggak? Saat ini Kak Indah belum tahu cerita tentang Maria dan Yusuf. Mau nggak dipinjam kandungannya? Padahal masih gadis, masih single gitu. Harus hamil, bukan mahil ya. Hamil, mau nggak? Geleng kepala. Ini jawaban yang sangat jujur dari jemaat PTC Cilegon. Amin. Orang jujur pasti masuk surga. Siapa yang mau gitu kan? Masih single, masih gadis, tahu-tahu harus hamil.
Hamil itu kan nggak bisa diumpetin, tambah lama, tambah bulan, tambah besar perutnya ya. Mau pakai daster juga tetap aja kelihatan gitu kan hamil. Ya. Pasti nggak mau. Apa kata dunia? Kalau masih gadis, masih single, tapi sudah hamil. Apa kata bapak, ibunya gitu kan? Nah, pasti nggak mau. Pergumulannya pasti sangat berat. Begitu juga dengan Maria, pasti sangat berat pergumulannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Maria, aku ini seorang hamba. Biarlah terjadi apa yang Tuhan mau. Ya. Makanya kenapa Maria itu terpilih untuk mengandung bayi Yesus? Karena dia suci. Makanya kalau orang-orang Katolik mengatakan bahwa Bunda Maria perawan yang suci. Ya. Hanya orang yang suci ya pasti dipercayakan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang kalau orang nggak suci nggak mungkin dititipkan sesuatu yang kudus, sesuatu yang berharga ya dari Tuhan. Makanya jangan ada pendoa yang sedikit-sedikit saya dengar suara Tuhan, saya dengar nubuatan dari Tuhan, saya punya penglihatan dari Tuhan. Jangan sedikit-sedikit berkata. Sekali lagi, Tuhan tidak akan menitipkan mutiaranya kepada orang yang tidak kudus. Hanya orang yang kudus yang pasti dipercayakan oleh Tuhan. Makanya Maria dikatakan perawan suci itu karena dia dipercayakan oleh Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Tetapi jujur ya jemaat, tadi pagi pun saya tanya seperti begitu, mau nggak masih gadis, masih single, tahu-tahu hamil? Nggak mau, karena resikonya besar dan pasti malu sekali dan dunia juga pasti mencemooh. Nah sekarang saya tanya, bujangan yang single, laki-laki, saya tanya, siapa? Abang siapa namanya bang? Efrin. Bang, udah punya pacar belum bang? Udah, mantap bang. Tapi ini ceritanya seandainya Bang Efrin belum mengerti belum tahu cerita tentang Maria dan Yusuf ya. Tiba-tiba tunangan abang itu tahu hamil. Abang nggak tahu, bukan saya yang buat. Ya kan? Gimana komentar abang terhadap tunangannya? Masih mau menerima atau menjauh? Putus ya? Ini juga jawaban yang jujur dari jemaat FPC Cilegon. Amin. Berkembang dulu dong buat Allah kita. Pasti nggak mau. Orang saya nggak berbuat, kok saya harus bertanggung jawab. Orang lain yang makan nangkanya, kok saya yang harus terima getahnya. Betul nggak? Nah, pasti nggak mau. Tetapi Yusuf di sini mau berkorban. Ya. Dia menutupi malunya tunangannya. Dia juga merendahkan hatinya, ya, menanggalkan gengsinya, tetap mau menerima Maria. Jadi Maria dan Yusuf pun berkorban supaya apa? Supaya ada rencana keselamatan bagi setiap kita. Amin. Sekarang tadi Bapak sudah berkorban, Yesus sudah berkorban, Maria dan Yusuf sudah berkorban. Kalau Tuhan tanya lagi, siapa yang mau berkorban? Ibu. Kita semua. Tadi mama udah bapak. Kalau ditanya siapa lagi yang mau berkorban aja pada mengheningkan cipta. Siapa yang mau diberkati? Kencengnya memang. Kalau Tuhan yang memilih, kita jangan menolak. Amin. Karena pasti Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Amin. Jangan istilah ini, Tuhan pilihlah aku, utuslah. Iya. Itu nehi ya.
Harusnya Tuhan pilihlah aku, utuslah aku. Itu mau berkorban. Kalau Tuhan tanya, siapa yang mau berkorban jemaat WTC Cilegon? Saya. Iya. Berkorban untuk apa dulu? Tanya dulu deh. Berkorban untuk supaya rencana Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan. Amin. Bersedia. Bapak Ibu Saudara, dipikir saya berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Memangnya saya mampu? Memangnya saya bisa? Memangnya saya pintar? Kalau bahasa Ibrani katakan hot. Ada yang tahu nggak hot? Tuh ketawa. Gemetaran, Bapak Ibu Saudara. Ya. Grogi, ya, nervous gitu kan. Tapi kalau kita mau berkorban, kita pasti diperlengkapi. Amin. Kita pasti diberikan kemampuan. Tuhan tahu nggak kelemahan kita? Tahu. Tuhan tahu nggak keterbatasan kita? Tahu. Tuhan tahu nggak ketidakmampuan kita? Tahu. Asal kita mau berkorban, Tuhan pasti. Amin. Saya ingat dulu waktu pertama kali saya ditugaskan untuk doa syafaat di gereja lama di Kopassus. 1 minggu sebelum tugas itu nggak bisa tidur. Hari Senin tambah mau mendekati hari Minggu itu, waduh udah apa gelisah, udah bingung gimana ini doanya gitu kan. Ya kalau tadi pagi bilang tambah hamu, hari Minggu tambah mencret. Ternyata tadi saya ngobrol sama Pak Suryo juga sama. Pada saat ditugasi jadi WL katanya sama aja, mencret gitu kan. Saat hari Minggu saya harus maju ke depan untuk doa syafaat. Saya doa merem, nggak mau melek sedikit pun, merem terus gitu. Pada saat amin ternyata saya sudah menghadapnya ke sini. Jemaatnya kemana saya bilang? Udah hilang semua tuh, udah balik semua gitu. Tapi itu logis ya, itu wajar. Semua kita kalau baru pertama kali disuruh untuk melayani Tuhan, ya, kita pasti bingung, kita pasti punya takut, grogi. Sama semuanya. Saya percaya juga yang pertama kali menjadi WL di sini juga pasti bingung. Tapi kita percaya Tuhan pasti yang kesanggupan setiap kita. Amin. Di sini Jerry Power mengatakan nothing of spiritual significance come without sacrifice. Tidak ada kemajuan rohani saudara tanpa disertai pengorbanan. Your spirituality will always be measured by the size of your sacrifice. Ya. Jadi seberapa level rohani saudara itu diukur dari seberapa besar saudara mau berkorban. Ya. Semakin Bapak Ibu Saudara mau rela berkorban untuk rencana Tuhan dan orang lain, maka level kerohanianmu akan semakin naik. Satu lagi, ini Spidol mengatakan seseorang bisa menjadi besar bukan karena menginjak-injak orang lain untuk menjadi besar, tapi dia mau berkorban untuk orang lain, maka dia akan menjadi besar. Sekali lagi level kerohanian kita akan semakin naik, semakin besar kalau kita semakin besar mau berkorban. Amin. Ini yang dikatakan. Nah, sekarang apa hadiah yang akan Tuhan berikan kalau kita mau berkorban? Ada 4 poin di sini kita akan sama-sama belajar. Kalau kita mau berkorban, ya, Tuhan akan memberikan. Yang pertama yaitu keselamatan bagi dunia. Kalau kita mau berkorban, karena di dalam kita berkorban pasti ada sesuatu yang diselamatkan. Kalau misalnya kita bicara di TC 07,
Nggak ada orang yang mau buat materi, nggak ada orang yang mau mempersiapkan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk berkorban. Ada nggak keluarga yang bisa diselamatkan? Karena di pengajaran TC07 itu pengajaran tentang suami istri, tentang keluarga. Kalau nggak ada yang berkorban, ada nggak suami istri yang bisa diselamatkan? Tidak. Nggak ada. Di TC01, kalau nggak ada yang mau berkorban, tentunya tidak akan ada orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kerohaniannya tidak akan bertumbuh. Jadi kalau kita mau berkorban, maka yang pertama yang akan Tuhan berikan adalah keselamatan bagi dunia. Amin. Kita akan pujian dulu. Lihat kasih Kau memberikan hati-hati dengan darah-Mu Kau selamatkan-Mu. Kalau kita buka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, saya bacakan saja biar cepat. Dikatakan di sini firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita pasti di-upgrade dari hamba menjadi anak. Kalau udah di-upgrade, pasti semuanya juga Tuhan yang akan menambah-nambahin. Amin. Kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kita yang tadinya mungkin ya seperti saya tadi katakan nggak bisa berdoa, jadi bisa berdoa. Kita yang tadinya mungkin ya bingung, grogi, frustasi, tapi Tuhan memberikan ketenangan buat setiap kita. Amin. Nah, yang kedua, kalau kita mau berkorban ya, untuk setiap rencana Tuhan, maka di sini akan ada api Allah yang turun untuk menyambar kita ketika disediakan korban di atas surga. Ini cerita di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-38 dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat.
Ini cerita tentang Nabi Elia. Pada saat dia menantang 750 nabi-nabi Baal. Elia berkata, ayo kita buat mesbah. Sama-sama buat mesbah. Satu buat Baal, satu buat Tuhan. Sama, dipersiapkan bakal kayunya, dipersiapkan lembunya, disiram semua korban itu dengan air sampai semua parit itu tergenang dengan air. Terus Elia mempersilahkan nabi-nabi Baal untuk berdoa, untuk berseru kepada Baalnya ya, supaya menurunkan api. Lalu 750 nabi-nabi Baal itu mulai berdoa, berseru-seru, berteriak-teriak ya, sampai manifestasi dia. Sampai tengah hari Nabi Elia ngeledek nabi-nabi Baal. Mana Tuhanmu? Mana Baal? Mungkin sedang boci, bobo cantik, bobo siang. Itu si Nabi Baal tambah panas, tambah emosi, dia tambah berseru-seru, lebih sampai menoreh-noreh tubuhnya sampai berdarah-darah, supaya api turun untuk menyambar korban yang dia persembahkan. Sampai sore hari, sampai sudah kelelahan itu si nabi-nabi Baal, api tidak turun. Lalu Nabi Elia membereskan lagi semua persembahan, kayunya dirapikan, korbannya, lalu disiram lagi dengan air sampai paritnya tergenang lagi air, dan berseru kepada Tuhan, Tuhan turunkan api. Maka dengan sekejap saja, plum, api menyala membakar korban. Amin. Amin. Jadi artinya apa di sini? Pada saat kita tidak mampu, pada saat kita tidak bisa, tetapi kita mempersembahkan korban, maka api Tuhan akan turun. Nah, makanya kenapa kok ada jemaat yang kok nggak menyala-nyala, ada jemaat yang menyala-nyala. Pada saat kita mempersembahkan korban pujian buat Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh mempersembahkannya supaya ada api Tuhan turun. Api Tuhan itu berbicara apa sih? Tentang pengurapan. Pengurapan adalah api yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Tadi saya katakan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah kita bisa melayani Tuhan, tapi karena ada pengurapan yang Tuhan berikan yang membuat setiap kita dimampukan. Setiap kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Ya. Jadi mari kita meminta supaya pengurapan itu turun atas setiap kita. Jadi jangan juga menyia-nyiakan kalau ada pengurapan dari Tuhan, kita buru-buru minta pengurapan itu. Supaya kita terus ditambah-tambahkan. Kemampuan kita ditambahkan, hikmat dari Tuhan ditambahkan kepada setiap kita. Ya. Sehingga pelayanan kita akan semakin excellent, semakin baik di hadapan Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau kita mempersembahkan korban? Ya. Wow, katakan wow. Wow, promosi. Dapat promosi. Siapa yang mau dapat promosi? Saya. Siapa yang mau berkorban? Saya. Promosi atau peninggian yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita percaya kalau promosi dari Tuhan itu unlimited. Amin. Siapa yang dapat menurunkan promosi yang Tuhan berikan kepada kita? Gak ada. Tapi kalau promosi dari manusia itu limited, terbatas. Dan itu kemungkinan bisa digagalkan. Kita bisa, makanya ada istilah PHP, memberi harapan palsu. Saya akan promosikan, kamu naik jabatannya di dalam satu pekerjaan, kamu naik gajinya. Pas waktunya gak jadi. Alasannya apa? Penjualannya, perusahaannya lagi kurang baik. Itu bisa di PHP, betul? Tapi kalau Tuhan yang memberikan promosi, siapa yang bisa menggagal? Nggak ada. Nggak ada. Yuk, kita baca
Filipi 2 ayat 8, 9, dan 10. Saya bacakan aja ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini yang diberikan Bapa kepada Yesus, ya, nama di atas segala. Tuhan sendiri yang memberikan promosi, mengangkat. Supaya apa di ayat 10? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi hati-hati dengan nama Yesus itu. Hati-hati. Karena nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Amin. Semua bertekuk lutut, baik yang di langit, yang di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Makanya kita harus percaya kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti ada kuasa. Amin. Pasti ada kuasa. Amin. Amin. Karena ini Tuhan sendiri, Bapa sendiri yang mengatakan supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua. Apapun, semua yang hidup, yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semua harus bertekuk. Bahkan sakit penyakit pun harus hengkang. Yang penting kita percaya. Iman kita harus benar-benar tumbuh, ya. Karena Tuhan sendiri Tuhan Yesus sendiri yang dipromosikan oleh Bapa. Begitu juga dengan saudara, kalau sudah dipromosikan oleh Tuhan, Tuhan pasti memberikan otoritas buat setiap kita. Amin. Tapi Pak, saya mah cuma anak buahnya Pak Mimin. Saya kalau pelayanan juga di bawah belakang mimbar, nggak kelihatan bagaimana bisa dapat promosi. Saya cuma pendoa. Pendoa tuh nggak ada yang di depan gitu kan. Kayak WL, kayak singa, kayak pengkhotbah, nggak ada. Pendoa itu pasti ada di satu ruangan, mungkin di belakang layar. Ya, berdoa supaya ibadah itu berjalan dengan baik, atau satu event itu kayak kemarin Natal itu supaya berjalan dengan baik. Itu pendoa. Berdoa buat bangsa, berdoa buat daerah, kota, berdoa buat keadaan bangsa. Pendoa itu adanya di belakang layar. Tapi jangan takut, jangan kecewa buat para pendoa, walaupun tidak tampil di depan, tapi Tuhan tak tahu. Tuhan juga pasti memberikan promosi, ya, walaupun ada di belakang layar, ya, yang namanya pendoa, pasti Tuhan berikan promosi. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, ya. Nggak mungkin gitu. Oh, yang cuma di depan mimbar saja yang dipromosikan, enggak. Ya, pasti yang di belakang layar pun Tuhan promosikan. Jadi nggak usah takut para pendoa, ya. Yang keempat yang akan Tuhan berikan kalau kita mau berkorban, ini katakan sekali lagi, wow. Terjadi banyak mujizat. Saya percaya jemaat PTC Cilegon itu adalah orang-orang yang mau berkorban. Dan saya berdoa mujizat pasti terjadi sehingga nanti di tahun 2024 akan banyak orang yang bersaksi. Wow, saya mengalami mujizat ini, saya mengalami mujizat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingin bersaksi ini buat jemaat yang mula-mula di WTC Cilegon pasti mendengar cerita ini. Di tahun 2011 pertama kali kita beribadah di Bintang Laguna, ya, gereja baru berjalan sekitar 3 atau 4 bulan. Pertanyaan saya, kalau gereja baru berjalan 3 bulan atau 4 bulan, duitnya banyak nggak? Enggak. Duitnya sedikit. Ya. Boro-boro untuk operasional. Kita pemain musik, WL, singer, kita masih impor dari pusat yang bayar itu. Ya kita siapin paling juga untuk PK pembicara aja gitu kan, untuk beli minum aja gitu.
Pengerja juga nggak dapat makan, konsumsi, nggak dapat minum. Saat itu karena apa? Gereja masih duitnya sedikit. Tapi saat itu WTC Pusat sedang membangun ruko yang 12 rukonya itu. Dan Bapak Gembala mengatakan, ayo menabur. Kita sepakat, ayo kita menabur. Kita bilang kepada jemaat itu waktu itu baru sekitar paling 40-an. 40 orang, satu kali ibadah, nggak ada 2 kali ibadah. Satu kali ibadah, cuma 40 orang. Lalu kita ajak semua jemaat menabur, jemaat berkorban untuk pembangunan WTC Pusat. Dan apa yang terjadi? Terkumpul berapa? 17 juta sekian. Pas gereja aja nggak ada duitnya seperti sebesar itu. Tapi jemaat WTC Cilegon saat itu mau mengumpulkan berkorban sebanyak 17 juta sekian. Saat itu pertanyaannya, banyak nggak duit segitu? Banyak. Dengan jemaat yang paling sekitar 40-an tapi bisa terkumpul 17 juta sekian. Apa yang terjadi? Kita nggak boleh ibadah lagi di sana. Saat bulan puasa yang punya Bintang Laguna mengatakan nggak boleh ibadah. Yang jemaat mula-mula pasti mengalami dan tahu itu. 1 bulan nggak boleh ibadah, coba bayangin. Gimana orang yang beribadah nggak boleh? Tapi mujizat terjadi saat Bintang Laguna mengatakan tidak boleh ibadah. Tuhan membuka ibadah di tempat ini sampai saat ini. Amin. Sudah 12 tahunan kita bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berikan yang terbaik. Pada saat jemaat WTC Cilegon mau berkorban, maka terjadi mujizat. Memang awalnya kita sudah menabur, tahu-tahu nggak boleh ibadah. Tapi Tuhan buka jalan. Manusia tutup jalan yang satu, tapi Tuhan buka jalan yang lain. Dan Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Amin. Sehingga selama 12 tahun ini kita bisa beribadah di tempat ini dengan damai sejahtera dan kemenangan. Tapi kita juga jangan berhenti sampai sini ya. Bapak Ibu Saudara berdoa terus supaya kita juga bisa punya tempat. Amin. Kalau kita punya tempat ibadah sendiri, wah, pasti dalam Natal, dalam acara kita dekor akan habis-habisan, akan pelayanannya akan lebih maksimal dan militan lagi. Ya. Amin. Nah, ini ada ayat yang paling disukai oleh jemaat, yaitu ayat terakhir. Ayat yang terakhir. Setelah itu kita arisan. Ini kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 15, ini bercerita tentang janda Sampat yang mengalami mujizat ketika ia berkorban untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebetulnya apa sih yang dikorbankan oleh janda Sampat itu? Cuman air, tepung, dan sedikit. Dan itu pun sedikit sekali. Karena setelah itu dia akan tidak bisa makan lagi, akan mati dikatakan. Tapi Tuhan itu tidak melihat seberapa besarnya yang diberikan, tapi Tuhan melihat hati kita, seberapa rela kita mau berkorban. Dan menurut janda Sampat, mungkin menurut kita apa sih artinya tepung sedikit buat roti, minyak sedikit buat roti, udah dimakan sama nabinya juga, hamba Tuhannya juga mungkin nggak kenyang, apalagi dimakan Pak Yuda. Di sini doang ya? Belum di sini belum. Sedikit, tapi dia memberikan itu yang terakhir yang dia punya, yang dia persembahkan, artinya yang terbaik yang dilakukan oleh janda Sampat, sehingga janda Sampat ini boleh mengalami mujizat. Amin. Tuhan berikan kelimpahan pada saat kita memberikan yang terbaik. Ya. Jangan dilihat wahnya, besarnya, nilainya. Ya. Tuhan melihat seberapa mau kita memberikan korban. Ya. Mungkin di pusat dikatakan apa artinya 17 juta buat pembangunan ruko, 12 ruko yang nilainya miliaran.
tapi Tuhan lihat. Pengorbanan kita jemaat di WTC Cilegon kayak janda satu. 17 juta tapi Tuhan perhitungkan. Tuhan berikan mujizat. Kita bisa beribadah. Amin. Jadi sebelum kali saya undang WL dari Singer untuk maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyadari di bulan Natal ini Tuhan, bukan kami cuma mengingat kelahiran Engkau Tuhan, tetapi kami juga boleh melihat Tuhan, ada pengorbanan yang diberikan oleh Bapa, oleh Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, oleh Maria dan Yusuf, dan begitu juga jemaat di tempat ini Tuhan. Mereka juga mau berkorban sehingga keselamatan akan terjadi Tuhan. Minimal di lingkungan di mana kami ada keselamatan, karena kami percaya pada saat kami berkorban maka keselamatan akan ada Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak untuk berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.